Inter Milan tak ingin meninggalkan satupun detail terlewat menjelang final Liga Champions yang sangat dinanti. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, pelatih Simone Inzaghi telah memutuskan untuk memperpanjang masa karantina pra-pertandingan. Seluruh skuad akan bermalam di Appiano Gentile mulai malam ini, guna menjaga fokus dan kondisi fisik pemain tetap prima. Setelah latihan sore, para pemain akan tetap di pusat latihan Pinetina untuk makan malam dan bermalam di sana. Tujuannya jelas, meminimalkan stres dan memastikan kualitas istirahat optimal sebelum tim bertolak ke Munich esok paginya. Sementara itu, susunan pemain utama Inter juga sudah hampir pasti. Berbeda dengan 2 tahun lalu saat masih ada keraguan antara Dzeko dan Lukaku hingga detik terakhir, kali ini semua posisi sudah jelas. Benjamin Pavard, yang sempat mengalami cedera pergelangan kaki pada 27 April lalu, kini telah pulih total dan dipastikan menjadi starter bersama Francesco Acerbi dan Alessandro Bastoni di lini belakang, menjaga gawang yang dikawal oleh Yann Sommer. Sisanya adalah formasi klasik Inter, yaitu tim yang sama yang berhasil menyingkirkan Barcelona dalam 2 leg semifinal yang luar biasa. Nerazzurri datang ke final dengan kesiapan maksimal, fisik, taktik, dan mental, untuk menjemput kejayaan. Sesuai prediksi, gelaran Piala Dunia antar klub mempercepat dinamika transfer di tubuh Inter Milan. Setelah sukses mendatangkan Petar Suchik dan Luis Enrique, Nerazzurri kini tengah berupaya memboyong pemain baru untuk lini serang, menyusul kepastian kepergian Korea dan Arnautovic yang kontraknya tidak diperpanjang. Nama yang sedang hangat diburu adalah Antoine Bonni, talenta muda asal Prancis berusia 21 tahun yang tampil gemilang bersama Parma musim ini. Selain Inter, sejumlah klub besar, termasuk dari Liga Premier Inggris, juga menunjukkan ketertarikan terhadap Bonni. Ia dianggap sesuai dengan profil pemain muda bertalenta yang diincar oleh manajemen Inter. Jendela transfer yang dibuka FIFA khusus untuk periode Piala Dunia antar klub ini berlangsung mulai 1 hingga 10 Juni, menjadi momen krusial bagi Inter untuk menyelesaikan negosiasi. Hingga saat ini, langkah Inter terbilang sangat terorganisir, dan kini semua mata tertuju apakah mereka akan sukses membawa Bonni ke San Siro dalam waktu dekat. Musim Francesco Pio Esposito belum berakhir, dengan target utama meraih promosi ke Serie A bersama Spezia. Namun, setiap kali nama Esposito muncul, sorotan pasar transfer langsung menyala. Penyerang muda kelahiran 2005 yang dimiliki oleh Inter Milan ini menjadi salah satu pemain muda paling diburu, terutama oleh Napoli yang siap menggelontorkan dana besar untuk merekrutnya dari Inter. Namun, pihak Inter tegas menolak melepasnya secara permanen atau memberikan opsi pembelian kembali. Inter tidak ingin mengambil risiko kehilangan pemain yang dianggap sebagai talenta Italia terbaik di generasinya, sekaligus calon nomor 9 masa depan timnas Italia. Meski begitu, jika Esposito tidak kembali ke Inter setelah masa pinjamannya di Spezia, kemungkinan besar dia akan melanjutkan karirnya di klub Serie A lain yang berminat. Salah satu nama yang muncul adalah Parma, yang sedang bernegosiasi dengan Inter terkait potensi transfer Antoine Bonni, pemain muda berusia 21 tahun yang menjadi kunci penyelamatan Parma musim ini. Parma ingin mendatangkan Pio Esposito untuk memperkuat lini depan mereka musim depan, mengingat mereka berpotensi kehilangan Bonni. Menariknya, jika Esposito bergabung dengan Parma, dia akan kembali bekerja sama dengan pelatih Christian Chivu, yang pernah melatihnya dengan sukses di tim U20 Inter. Ini bisa menjadi kesempatan penting bagi Esposito untuk terus berkembang dan menyiapkan langkah besar dalam karirnya. Inter Milan telah mencapai kesepakatan dengan Olympique Marseille untuk mendatangkan Luis Enrique. Kabar ini dikonfirmasi oleh La Gazzetta dello Sport, yang menyebut bahwa Inter akan membayar 23 juta euro ditambah 2 juta euro dalam bentuk bonus. Luis Enrique diproyeksikan sebagai pelapis Denzel Dumfries di sisi kanan dalam skema 3-5-2 ala Simone Inzaghi. Kesepakatan pribadi dengan sang pemain sudah dicapai sebelumnya, dengan kontrak berdurasi 5 tahun. Pengumuman resmi tinggal menunggu waktu, dan sang pemain dijadwalkan tiba di Milan setelah final Liga Champions untuk menjalani tes medis sebelum bergabung dalam persiapan menuju Piala Dunia antar klub. Luis Enrique menjadi rekrutan kedua Nerazzurri untuk musim depan, setelah Petar Suchik. Keduanya akan ambil bagian dalam tur ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia antar klub. Kedua pemain ini merupakan target yang diinginkan langsung oleh Direktur Olahraga Piero Ausilio, dan investasi gabungan sebesar 37 juta euro dari Oaktree menandai perubahan kebijakan belanja Inter, yang kini bergerak aktif di bursa tanpa harus menunggu penjualan pemain. Enrique dan Suchik adalah pemain dengan potensi besar yang diharapkan dapat memperkecil kesenjangan antara starter dan pemain cadangan.
Strategi transfer ini dirancang untuk terus mendukung skema 3-5-2 milik Inzaghi, sebelum munculnya isu ketertarikan dari Al Hilal yang bisa mengubah segalanya. Yann Sommer akan menjalani final Liga Champions pertamanya bersama Inter Milan, momen puncak yang telah lama ia impikan sejak masa kecil. Dalam wawancara dengan Corriere della Sera, kiper asal Swiss itu mengungkapkan rasa syukurnya. Saya mulai bermain sejak kecil, selalu sebagai kiper, dan bermimpi untuk sampai di momen seperti ini. Sekarang saya ada di sini, di final pertama saya pada usia 36 tahun. Ini adalah kebahagiaan yang luar biasa. Sommer merasa dalam kondisi fisik dan mental terbaik berkat investasi besar yang ia lakukan dalam beberapa tahun terakhir untuk menjaga tubuh dan pikirannya. Bermain di final bersama tim sekuat Inter menurutnya adalah anugerah. Ia pun mengingat salah satu momen penting dalam perjalanan menuju final, penyelamatan krusialnya terhadap tendangan Lamine Yamal saat melawan Barcelona. Itu momen spesial dalam pertandingan yang gila. Saya sudah menontonnya beberapa kali. Tapi yang lebih indah buat saya adalah bagaimana kami bermain bersama, dan gol Acerbi serta Fratesi yang membawa kami ke kemenangan, ujar Sommer. Ia juga membandingkan momen itu dengan penyelamatannya terhadap Mbappe di Euro 2021. Saya tidak bisa memilih. Keduanya adalah momen besar dalam karir saya. Meski musim Serie A tidak selalu berjalan mulus, Sommer menilai perjalanan Inter di Liga Champions sangat luar biasa. Kami tampil baik di Liga, tapi kehilangan poin penting. Sekarang fokus kami berbeda, dan kami layak berada di final. PSG sangat kuat, lebih kuat dari musim-musim sebelumnya. Tapi kami juga punya pengalaman dari final 2 tahun lalu, itu bisa jadi kunci. Menjelang laga melawan PSG, Sommer menegaskan bahwa fokusnya bukan pada duel pribadi dengan Gianluigi Donnarumma, melainkan pada performa timnya sendiri. Saya menghormati Donnarumma, dia salah satu panutan saya, tapi ini bukan Sommer versus Donnarumma. Kami harus tampil seperti saat melawan Bayern dan Barcelona. Jika sampai ke adu penalti, kami pasti sudah siap. Sommer pun menutup dengan penuh antusiasme, ini adalah akhir karir yang indah, dan Sabtu nanti saya akan bermain di stadion lama saya. Perasaan saya sangat positif. Menjelang partai puncak Liga Champions melawan PSG, gelandang andalan Inter Milan, Nicolo Barella, berbicara penuh semangat kepada Inter TV. Ia menekankan bahwa perjalanan yang telah ditempuh tim tak kalah penting dari kemenangan itu sendiri. Lebih dari sekadar kemenangan, yang terpenting adalah perjalanannya. Dan saya rasa klub ini telah kembali ke tempat yang layak. Bukan karena saya, tapi karena semua yang memberi kontribus, saya hanya menambahkan bagian kecil, ujar Barella. Final di hari Sabtu akan menjadi final Liga Champions kedua bagi Inter dalam 3 tahun terakhir, sebuah pencapaian yang menurut Barella patut dibanggakan. Itu menunjukkan banyak hal. Kami bangga dan akan mencoba mengubah akhir cerita, tambahnya, mengacu pada kekalahan sebelumnya. Ketika ditanya apakah ini adalah momen terbaik dalam karirnya, Barella menjawab dengan rendah hati. Saya tak tahu apakah ini yang terbaik, tapi saya pasti akan mencoba menunjukkan versi terbaik dari diri saya di final nanti, katanya. Ia juga mengakui bahwa dirinya kini lebih matang dan kurang impulsif dibanding saat pertama kali bergabung, berkat bantuan pelatih dan rekan setim. Mengenai momen paling berkesan di Liga Champions musim ini, Barella menyebut gol Acerbi ke gawang Barcelona sebagai titik balik emosional yang membuat tim percaya diri untuk bangkit. Gol itu membuat kami percaya bahwa kami bisa mencapai final. Dan berkat Fratesi, kami benar-benar sampai ke sana. Kerja sama tim adalah kekuatan kami sejak awal, jelasnya. Barella juga menyimpan kenangan khusus dari leg kedua melawan Bayern di Munich. Mungkin momen favorit saya adalah pertandingan di Munich, khususnya aksi yang berujung pada gol Fratesi. Itu adalah momen instingtif, tapi kolektif. Kami pantas menang malam itu, pungkasnya dengan penuh keyakinan. Inter siap menghadapi tantangan besar di final, dan Barella menjadi simbol semangat dan kedewasaan yang membawa mereka ke titik ini. Menjelang final Liga Champions antara Inter Milan dan PSG, legenda sepak bola asal Brasil, Ronaldo Luiz Nazario de Lima, yang dikenal sebagai Il Fenomeno, memberikan pandangannya kepada La Gazzetta dello Sport. Menurutnya, tidak ada tim yang bisa dikatakan lebih pantas dari yang lain untuk berada di final. Yang menang selalu punya alasan, dan Flick pun memberi selamat kepada Inter. Malam itu Inter punya sesuatu yang tidak dimiliki Barcelona, yaitu kemampuan untuk bertahan dalam pertandingan sampai akhir, hampir dengan kemarahan. Cukup lihat wajah para pemainnya, ujar Ronaldo.
Satu wajah yang paling membekas di benak saya adalah mata Acerbi setelah mencetak gol, jawabnya singkat, penuh makna. Sebagai mantan striker, Ronaldo menilai Acerbi sebagai bek yang sulit dihadapi. Dia bisa membaca gerakan penyerang lebih cepat. Pengalaman itu sangat berarti, apalagi di final. Ditanya siapa yang lebih kuat antara Barcelona dan PSG, Ronaldo menilai bahwa Barcelona adalah lawan ideal karena kelemahan mereka di pertahanan. PSG bisa jadi lebih sulit. Tapi Inzaghi pasti sudah tahu itu, ujarnya. Meski PSG dikenal sebagai klub dengan dana melimpah, Ronaldo menyoroti kecerdikan Inter dalam membangun tim dengan sumber daya terbatas. Saya bicara cukup sering dengan Piero Ausilio. Inter sudah sangat pintar dalam hal ide dan efisiensi, katanya. Ia juga menyebut bahwa Inter tak bergantung hanya pada Lautaro atau Thuram dalam mencetak gol, melainkan seluruh tim mendukung serangan. Kehadiran pemain seperti Taremi atau Arnautovic sebagai pelapis juga dinilai penting. Ronaldo pun memberikan pujian khusus untuk Lautaro Martinez. Wajahnya saat melawan Barca menggambarkan tekad luar biasa. Ia sakit, tapi tetap tampil seperti ingin memakan pertandingan. Di Munich, saya yakin ia akan bermain dengan energi yang sama. Dan ia adalah kapten yang bisa mengubah amarah jadi motivasi. Soal kegagalan meraih Scudetto, Ronaldo menolak menyebutnya sebagai terbuang. Dibuang terdengar tidak sopan bagi Napoli. Memang di atas kertas Inter lebih kuat, tapi mereka sekarang ada di final Liga Champions kedua dalam 3 tahun. Saya sendiri bahkan tidak pernah sampai ke final. Ronaldo mengakhiri dengan keyakinan. Wajah para pemain Inter, dari Lautaro hingga Barella, menunjukkan tim ini siap menulis akhir cerita yang berbeda di Munich. Menjelang final Liga Champions, kiper Inter, Raffaele Di Gennaro, mengungkapkan perasaannya dalam wawancara bersama Inter TV. Ia menyampaikan rasa bangga bisa menjadi bagian dari skuad Nerazzurri dan menekankan kekuatan kebersamaan dalam tim. Saya bangga menjadi bagian dari kelompok luar biasa ini, dan justru karena kami adalah tim yang luar biasa, kami pantas memenangkan final, ujarnya. Di Gennaro, yang telah bergabung dengan Inter sejak usia 9 tahun, menyebut klub ini sebagai rumah dan keluarganya. Ia berperan dalam menjaga semangat dan ketenangan di ruang ganti, dua hal yang menurutnya sangat penting untuk meraih kemenangan. Kami adalah kelompok yang spesial dan pantas mendapatkan kemenangan yang spesial, tambahnya. Ia berharap timnya mampu menuntaskan langkah terakhir menuju kejayaan di pentas Eropa. Dalam wawancara bersama Derby, mantan gelandang Inter, Lazio, dan Juventus, Hernanes, memberikan pandangannya tentang Serie A yang baru saja berakhir, dengan sorotan khusus pada performa Inter. Musim ini penuh emosi, dengan banyak naik turun untuk semua tim, ujar Hernanes. Ia menilai Inter sebagai tim yang memainkan sepak bola terbaik dan paling enak ditonton. Namun, menurutnya, jadwal yang padat dan banyaknya pertandingan membuat Nerazzurri kesulitan mempertahankan konsistensi. Mereka juga kesulitan menjaga ritme dan hasil, dan akhirnya kehilangan gelar di akhir, ungkapnya. Meski demikian, Hernanes tetap memberikan pujian kepada Napoli yang keluar sebagai juara. Napoli layak mendapatkan itu. Siapapun yang menang, pasti memiliki keunggulan dan pantas mendapatkannya, tutupnya.